Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hujan Saiful Akbar dari Fakultas Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52114811 mengajar di kelas 4 SD Islam Al-Azhar 27 Cibinong. Berikut praktek mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja ya untuk belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku bahagia. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum belajar, Bapak akan tes dulu nih kekompakan dan kehusuannya dengan tepukan tepuk 1 ya. Kalau Bapak bilang tepuk, maka tepuk ya. Tapi kalau Bapak bilang 1, tidak usah ditepuk. Baik, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, bisa ya? Oke, jika tidak ada kata tepuk berarti tidak boleh ya. Ulangi, tepuk 1, tepuk 2, 1. Oke, alhamdulillah. Fokus semuanya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, sebelum belajar supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan fokus dalam pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ada berdoa? Siap. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi materi selanjutnya ya. Kita nyalakan dulu infocusnya. Oke, bagaimana, sudah terlihat? Sudah ya. Anak-anak ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah Nabi dan Rasul. Di antaranya yang kita bahas adalah Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli. Nabi yang wajib kita ketahui jumlahnya ada berapa? 25 Nabi yang wajib diketahui. Nah, di antaranya hari ini kita akan membahas kembali tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Tapi sebelum kepada kisah Nabi Musa ya, kita akan review kembali ya tentang kisah Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub adalah nabi yang sangat sabar ya. Saking sabarnya
walaupun ditempa beberapa cobaan ya, tetap Nabi Ayub tetap sabar menghadapinya. Nah, di antaranya pertama Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub. Yang pertama adalah hartanya habis terbakar. Selain itu, selain hartanya habis terbakar, di antaranya ada juga binatang ternaknya banyak, bahkan anak-anak dan pembantunya pun meninggal dunia. Tapi ada satu anak Nabi Ayub yang selamat, yaitu Basor, atau yang kita kenal dengan Nabi Zulkifli. Nah, terakhir Nabi Ayub di usia 60 tahun Nabi Ayub diserang penyakit perut yang parah, dan istrinya pun ketika Nabi Ayub sakit parah, istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Padahal Nabi Ayub adalah seorang nabi yang sangat dermawan, yang sangat baik, yang sangat penyayang, dan yang sangat sabar. Tapi itulah cobaan dan ujian kepada Nabi Ayub ya. Nah, Nabi Ayub ini ya, suatu ketika Nabi Ayub memiliki harta yang sangat banyak. Nabi Ayub memiliki keluarga yang besar dan yang menyayangi Allah dan taat beribadah kepada Allah. Namun Allah ingin menguji Nabi Ayub. Di antaranya tadi, yang pertama hartanya sedikit demi sedikit berkurang sampai habis. Yang kedua, anaknya ya meninggal karena tertimpa reruntuhan. Ada satu yang masih selamat tadi, yaitu Nabi Zulkifli. Dan terakhir Nabi Ayub diberi cobaan atau ujian, yaitu berupa penyakit kulit. Tapi Nabi Ayub tetap sabar dan tawakal. Akhirnya Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub berkat kesabaran dan ketabahannya, sehingga Nabi Ayub sembuh kembali dan berkumpul kembali dengan keluarganya, dan hartanya pun dikembalikan oleh Allah sedikit demi sedikit, dan Nabi Ayub kaya kembali ya. Nah, yang kedua, minggu lalu kita pun sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah seorang nabi ya, anak dari Nabi Ayub. Nabi Zulkifli seorang nabi sekaligus menjadi raja ya. Nah, kisah keteladanannya Nabi Zulkifli yang pertama jujur dan menepati janji ya. Itu adalah ciri orang yang hebat. Yang kedua, selalu mengendalikan amarah ya, karena itu sangat penting. Yang ketiga, disiplin dalam beribadah dan berbuat baik. Terus apa lagi? Nabi Zulkifli adalah nabi yang dikenal sangat jujur dan selalu menepati janji. Karena pada waktu itu ada seorang raja ya, sekaligus nabi yang sudah tua dan bingung untuk mencari penerusnya ya. Maka diadakanlah sayembara dengan persyaratannya 3. Apa yang pertama? Yang pertama, berpuasa di siang hari. Yang kedua, ya tidak boleh marah. Yang ketiga, beribadah pada malam hari. Dan ternyata semua itu ada di dalam Nabi Zulkifli, sehingga Nabi Zulkifli diangkat oleh Nabi Ilyasa sebagai pengganti raja ya. Itu kisah Nabi Zulkifli. Nah, materi hari ini ya, kita akan belajar tentang kisah Nabi Musa. Ada yang tahu apa keistimewaan Nabi Musa? Ya, pertama, bisa membelah lautan ya, bisa membelah lautan. Yang kedua, ya, tongkat berubah menjadi ular. Terus apa lagi? Selain itu, keistimewaan Nabi Musa bisa menghidupkan orang yang sudah mati ya. Nah, diantaranya ya, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang kisah Nabi Musa ya. Nabi Musa adalah seorang nabi ya, yang membela kebenaran meskipun menghadapi musuh yang sangat kuat ya. Pada waktu itu
ada seorang raja yang memang raja tersebut sangat kejam. Nama rajanya adalah Fir'aun. Nah, ketika kelahiran Nabi Musa, ternyata Fir'aun pernah bermimpi, ya. Bahkan ada seorang anak laki-laki yang lahir yang akan menghancurkan tahtanya. Sehingga Fir'aun marah dan menyampaikan kepada seluruh tabir mimpi, apakah betul atau tidak. Ternyata semua tabir mimpi peramal itu mengiyakan akan datang, akan lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan tahtanya. Maka saking marahnya Fir'aun, ya, pada waktu itu semua wanita yang melahirkan anak laki-laki dibunuh hidup-hidup. Ada yang selamat, yaitu Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa ketika dilahirkan, ya, Nabi Musa setelah dilahirkan dihanyutkan ke Sungai Nil dan ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Ada yang tahu ceritanya dan kisahnya? Hah? Ada ya? Baik, kalau gitu kita akan melihat tentang kisah Nabi Musa. Oke, duduk siap? Siap. Oke. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa saat bersama-sama ini ibu Nabi Musa diperintahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharumkan bayinya ke Sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan diangkat menjadi anak yang kelak saat dewasa menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan dia mengaku Apa maksud ucapan kalian? Kami melihat hal buruk yang kamu di masa akan datang. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir. Fir'aun bersama para peramalnya mengadakan rapat. Muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun telah menyiapkan alat bujuk untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu, ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata bayi yang dilahirkan ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ya Allah, kami titipkan yang ini padamu. Kami mohon jaga hidupmu dunia. Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 13. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Setelah masa menyusui Musa berakhir, ibu Musa menyerahkan Musa kecil
ke tengah-tengah keluarga Fir'aun. Wahai suamiku, lihatlah Musa, lucu sekali dia. Tidakkah kami menirunya? Bawa kemana anak itu? Fir'aun menggendong Musa kecil di pelukannya. Lalu Musa menarik jilbab Fir'aun sampai tercabut dan berdarah. Seketika itu Fir'aun melepaskan Musa dari pelukannya. Dasar nakal. Aku yakin anak ini akan menjatuhkan kekuasaanku kelak. Wah, sabarlah wahai suamiku, dia adalah anak. Wahai pengawal, siapkan pedang yang tajam. Besok akan aku bunuh anak ini. Asia berpikir bagaimana cara agar suaminya tidak jadi membunuh Musa. Kemudian Asia mendapatkan sebuah ide. Wahai suamiku, sebelum kau bunuh Musa, biarkan aku buktikan kepadamu bahwa Musa hanya anak-anak yang suka bermain. Apa yang ingin kau buktikan? Tingkahnya hanya membuat kesal dan marah. Asia menyiapkan sepiring roti dan bara api. Lalu dia menuduh Musa memilih salah satu di antara keduanya. Ternyata Musa kecil memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Sontak Musa pun kepanasan dan lidahnya terbakar. Perhatikanlah wahai suamiku, jika Musa yang sudah bisa berpikir, tentu dia akan memilih roti yang lezat itu. Tolong, urungkanlah niatmu untuk membunuhnya. Dari peristiwa itu, Fir'aun percaya bahwa Musa adalah anak-anak seperti pada umumnya. Oke, baik, anak-anak, itu adalah tentang kisah Nabi Musa ya. Nabi Musa adalah putra dari Imran bin Yaskut ya. Ibunya adalah Mukabat ya. Nabi Musa dilahirkan, lalu Nabi Musa ditemukan ya di sungai Nil oleh pembantunya Fir'aun dan diangkat menjadi anak angkatnya Fir'aun ya oleh istri Fir'aun itu, yaitu namanya Asia ya. Dan akhirnya Nabi Musa menjadi keluarga besar Fir'aun. Tapi selama penyusuan Allah mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya selama 2 tahun. Setelah itu baru Nabi Musa dikembalikan kepada istri Fir'aun ya. Baik anak-anak, dari kisah tadi ya, selanjutnya ada tugas. Silahkan rangkum kembali apa saja yang bisa diambil dari kisah tersebut, dan silahkan ceritakan kembali tentang kisah Nabi Musa ya. Kenapa? Cerita sendiri. Boleh ya, nanti ceritakan sesuai dengan apa yang bisa kalian ceritakan ya. Baik, selanjutnya anak-anak boleh duduk di kursi yang paling rapi. Oke, baik. Yang ini silahkan untuk berdiri, duduk di kursi. Ya, kasih ininya, silahkan duduk. Ya, selanjutnya, baik, baca ini. Baik, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah. Baik, anak-anak silahkan tugasnya dikumpulkan. Nanti sesuai dengan nomor absen. Bapak akan panggil absen 1 sampai dengan terakhir. Absen 4, 5, 6, 7, 8. Ya, langsung duduk ya. 9, 10, 11. Baik, anak-anak, untuk materi hari ini kita sudah selesai ya tentang kisah Nabi Musa. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, dan kisah keturunan Nabi Musa mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis, subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.